Selamat datang di pelatihan Kuliah Kerja Nyata Tematik Kewirausahaan KKN TKWU. Pada pembahasan ini, kita akan mempelajari mengenai penggunaan dari kanvas bisnis model. Bisnis model kanvas adalah suatu model pemetaan dalam mengidentifikasi faktor-faktor keberlangsungan usaha. Faktor-faktor tersebut terdiri atas analisa mitra kunci, kegiatan utama, nilai tambah, segmen pelanggan, struktur biaya, dan aliran pendapatan. Faktor-faktor ini perlu dituliskan agar pelaku usaha memiliki pandangan holistik terhadap pembuatan usaha yang akan dilakukannya. Kita mulai pada pembahasan cara penggunaannya. Jadi kalau bisnis model kanvas itu dibagi dua. Jadi ada yang sebelah kanan itu untuk customer segment, yaitu tentang produk yang perlu laku ya dan diinginkan sama konsumen. Yang sebelah kiri itu ngomongin tentang dapur kita, tentang visibility, yaitu aktivitas kita, resource kita, tentang partners kita gitu ya. Nah, itu menjadi penting untuk melakukan proses yang benar-benar visible. Aktivitasnya visible, sumber dananya visible, partnership-nya juga visible. Dan paling bagian bawah itu ada dua, yaitu cost structure dan juga revenue stream. Cost structure dan revenue stream ini ngomongin tentang duitnya dari mana, gimana, siapa aja, apa aja uangnya, komponen-komponennya, kemudian revenue models. Revenue models itu dapat duitnya dari mana aja nih. Apakah dari penjualan produk, dari merchandise kah, dari pelatihannya, atau dari orang lain. Nah, itu ada di revenue stream. Selanjutnya, ini adalah pembahasan cara pengisiannya. Kita nggak akan mengisi semuanya hari ini karena waktunya singkat, tapi akan belajar tentang logika berpikirnya. Kita akan mulai dari customer segment atau dari value propositions. Bapak dan Ibu, karena tadi value propositions, maka kita tempel dulu value propositions. Value proposition itu logonya tadi kotak. Kotak ya. Maka kalau kotaknya tadi yang Mas Miftah terangkan, itu ada di tengah. Tapi hasil dari butuhnya konsumen kita. Saya akan kasih contoh. Bisa minta tolong Kanita? Apa value-nya, Pak? Segar. Susu segar. Oke. Oke. Salah satunya mungkin susu segar. Nah, mengisinya adalah Bapak dan Ibu untuk memperoleh susu segar, aktivitasnya apa? Aktivitasnya apa? Untuk mengisi susu segar, aktivitasnya apa? Proses dan olahannya harus steril. Oke ya. Harus steril, baik ya, teknologinya dan lain-lain. Ibu dan Bapak tadi kenapa harus beli susu sapi kami? Susu sapi kami segar. Itu value. Maka untuk mendapatkan susu segar itu, maka key aktivitasnya ya pemrosesan. Olahan yang steril, salah satunya ya. Nah, sekarang harus dijawab lagi. Key activities itu perlu apa? Untuk key activities steril, peralatan apa? Kasih contoh. Apa? Sebutkan bendanya. Alat pasteurisasi. Value proposition itu harusnya nggak cuma satu. Pasti Bapak dan Ibu 2, 3, 4, 5 kan? Simpan semuanya di sini. Satu-satu dirunutkan. Satu-satu dirunutkan sampai bawah. Kalau 5. Kalau 3, ini 3. Nah, sekarang gini. Stop dulu. Ini kemudian Bapak, Ibu, teman-teman punya teman enggak yang bisa mengkonversi biaya beli alat pasteurisasi agar bisa lebih murah atau gratis atau meminjam? Koperasi, tuliskan, koperasi. Kenapa koperasi? Kami sebutkan di sini key partners, bukan partners. Kalau partners, supplier itu dibayar. Jadi itu partners, itu bukan key partners.
Tapi kalau partners itu memberikan keluangan pembayaran 2 bulan kemudian, dikasih diskon 20%, atau ngasih sekalipun, maka jadi key partners. Tapi kalau Bapak hubungannya dagang sama saya 100%, itu supplier aja, partner aja, nggak jadi key partners. Kalau partner saja, masuknya ke cost. Jadi biasanya untuk iterasi bisnis model, kita nggak usah mikirin dulu key partners, sebenarnya cost-nya apa aja sih kita yang butuhkan, baru dalam perjalanannya, kita mencari yang bisa kita konversi untuk bertukar atau mengurangi cost, sehingga kita bisa saling menguntungkan. Maka dalam bisnis model, sebenarnya silakan tuliskan sebebas mungkin cost-nya yang dibutuhkan, tapi dalam perjalanannya, mengartikan kerjasama itu adalah mencari partners yang bisa bertukar resources. Itu yang sebelah kanan saya. Berikutnya, ini yang rahasia dapur. Logika berikutnya adalah value propositions ke customer segment. Karena customer segment itu orang, logo customer relationship itu rasa cinta. Rasa cinta. Jadi yang perlu diisikan di customer relationship itu adalah bagaimana saya membangun empati sama ibu agar ibu mau balik lagi beli produk saya. Kalau channel, barang itu dibawa pakai apa? Pakai motor, pakai truk, pakai mobil, pakai SPG yang cantik, atau pakai SPB, atau pakai apa? Kalau ini terkait barangnya, ini terkait perasaannya. Selesai, kemudian ke revenue stream. Jadi ini begini, kemudian ke revenue stream. Kalau revenue stream adalah kira-kira pendapatan apa saja yang bisa kita peroleh selain penjualan. Maka sebenarnya di sini butuh kreativitas lebih tinggi untuk sekedar hanya menjual, tapi mengutilisasi apa yang bisa dijual dari produk kita. Mengutilisasi apa yang bisa kita jual dari sekedar produknya. Bisa produk secara 3 dimensi, pelatihannya, ceritanya, merchandise-nya, atau apapun. Anda telah selesai menyaksikan video pembahasan bisnis model Canvas. Penggunaan Canvas ini dilakukan untuk menerjemahkan visi ke dalam bentuk operasional usaha seperti stakeholder, aktivitas kunci, nilai tambah, dan lainnya. Sampai jumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Dah!